Peringatan Orang Kudus tanggal 11 Oktober, Santo Paus Yohanes 23, Angelo Giuseppe Roncelli, Good Pope John, The Smiling Pope. Santo Paus Yohanes 23 adalah paus kita yang ke-261 yang menjabat sebagai paus sejak tanggal 28 Oktober 1958 hingga 3 Juni 1963. Nama aslinya adalah Angelo Giuseppe Roncelli. Ia lahir di Sotto il Monte, Italia pada tanggal 25 November 1881 dalam sebuah keluarga petani Italia yang miskin. Angelo Giuseppe masuk seminari menengah di Bergamo dan melanjutkan ke seminari tinggi di Roma. Ia ditabiskan menjadi imam pada tanggal 10 Agustus 1904. Tugas pertamanya sebagai seorang imam adalah menjadi sekretaris uskup Bergamo yang diembannya sampai tahun 1914. Saat Perang Dunia I pecah, Angelo Giuseppe bergabung dengan militer sebagai pastor dan sebagai anggota korps medis. Tugas berbahaya ini tetap ia jalani sampai Perang Dunia I selesai. Setelah perang usai, Angelo Giuseppe kembali ke Roma dan bekerja membantu Paus Pius ke-11 di Vatikan. Tanggal 3 Maret 1925, Paus mengangkatnya sebagai Uskup Agung Areopolis. 1931, Paus menunjuknya sebagai perwakilan diplomatik Vatikan untuk Bulgaria. Kemudian 1935, ia menjadi perwakilan diplomatik Vatikan untuk Turki dan Yunani. 23 Desember 1944, Paus menunjuknya sebagai duta kepausan ke Prancis untuk memediasi pertikaian antara para klerus konservatif dan para klerus radikal. Reputasinya yang gemilang membuat ia kemudian dilantik Paus Pius XII sebagai seorang kardinal tanggal 12 Januari 1953 dan sebagai uskup agung di Venesia, Italia tanggal 15 Januari 1953. 5 tahun kemudian, secara mengejutkan, Kardinal Angelo Giuseppe Roncelli yang saat itu sudah berusia 77 tahun terpilih menjadi paus dalam konklav yang digelar setelah meninggalnya Paus Pius XII. Sebagai paus, ia memilih nama Yohanes 23. Walau masa kepemimpinannya sebagai paus cukup singkat, namun karyanya yang luar biasa membuat ia mendapat julukan Paus Yohanes yang baik. Sebagai paus, dia sangat menekankan tugas pastoral bagi setiap orang, bagi para uskup dan para imam lainnya. Ia mempromosikan reformasi sosial bagi para buruh, masyarakat miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar. Paus Yohanes 23 sangat dihargai oleh pemimpin gereja Kristen non-Katolik karena kerja kerasnya untuk menyatukan gereja Tuhan yang terpecah-pecah. Walau mendapatkan banyak tantangan, namun Paus Yohanes 23 tetap berupaya mereformasi hubungan antara Gereja Katolik dengan gereja denominasi Kristen lainnya seperti Gereja Protestan, Gereja Ortodoks Yunani, dan Gereja Anglikan Inggris. Suatu hal yang pada waktu itu tidak terbayangkan dapat muncul dari kekuasaan tertinggi Takhta Suci. Pada bulan April 1959, Paus mengeluarkan keputusan yang dengan tegas menentang gerakan komunisme. Paus mengeluarkan larangan bagi umat Katolik untuk memilih partai yang mendukung atau yang berhaluan komunis. 25 Januari 1959, Paus Yohanes 23 mengumumkan niatnya untuk mengadakan sebuah konsili untuk membahas cara-cara untuk memperbarui gereja Katolik dalam dunia modern, mempromosikan keragaman dalam kesatuan gereja, dan membahas reformasi untuk gerakan ekumenis dan liturgi. 11 Oktober 1962 dilaksanakan sebuah konsili besar di abad modern ini yang kita kenal sebagai Konsili Vatikan II. Keikhlasannya, cintanya yang melimpah bagi sesama, gerakan pembaharuan gereja, serta semangat ekumenis dalam urusan gerejawi membuat Paus Yohanes 23 menjadi salah satu paus yang paling dicintai di zaman modern ini. Bapak Yohanes 23 tutup usia pada jam 7.50 sore tanggal 3 Juni 1963. Paus Yohanes 23, doakanlah